Ya baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita akan mulai saja ya. Selamat pagi Pak Tim. Iya, kita akan mulai semua ya. Mungkin sedikit untuk informasi. Jadi selama penyampaian materi, saya berharap speakernya di-mute. Jadi nanti saat mau bertanya baru bisa diaktifkan lagi. Untuk posisi speaker ada di sebelah kiri bawah. Jadi kita bisa menekan tombol itu atau gambar logo ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan speaker. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelumnya kita mulai dalam doa dulu ya Bapak Ibu. Jika ada orang tua, mama papa yang non-Kristiani, kita juga berdoa menurut agama masing-masing. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri. Kami juga bersyukur untuk setiap partisipasi, keikutsertaan, semua orang tua yang rindu untuk mengetahui bakat-bakat anak mereka sejak dini. Kiranya Tuhan menuntun kami, sehingga lewat sharing ini, kami diperkaya dalam pengetahuan yang benar, agar kami dapat mengantar kehidupan anak kami, sebagaimana mestinya yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan mereka, dan bukan semata-mata hanya oleh keinginan kami. Inilah diri kami Bapa. Kami menyerahkan pertemuan kami, share kami dari pagi hingga siang nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menguduskannya. Amin. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Saya malah nggak bisa dengar suara Bapak Ibu nih sekarang. Ya. Terdengar, Pak. Jelas, dengar, ya? Pak. Baik. Dengar, Pak. Baik, jelas, ya. Pak. Jelas. Ya, saya akan sharingkan materinya. Mungkin penyampaian materi ini Bapak Ibu, penyampaian materi ini kurang lebih memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Selebihnya nanti kita bisa pakai untuk tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan nanti bertanya sebanyak-banyaknya untuk ingin tahu bagaimana mengenali anak-anak kita. Ya, jadi ini gambar ini Bapak Ibu mengajak kita untuk melihat ada banyak bakat dalam diri anak-anak kita. Nah, salah satu yang terkuat ini muncul dalam aktivitas mereka sehari-hari, permainan mereka misalnya seperti itu. Ya. Tapi sebelum kita nanti melihat lebih jauh, apa sih bakat anak kita, bagaimana cara mengetahuinya, begitu ya. Kita lihat dulu materi ini. Sulit bergerak ya, masalahnya ini. Ya, jadi kalau kita melihat penemuan diri kita, itu sebenarnya baik untuk mengetahui nanti bakat kita. Jadi, siapa diri kita itu dimulai dari pertanyaan, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa anak kita diciptakan oleh Allah? Apa harapan-harapan Allah untuk masa depan anak kita? Ya, Tuhan sudah punya rancangannya. Jadi Bapak Ibu, ada nas-nas dalam Alkitab yang juga memang mengajak kita bahwa sebenarnya bakat ini bukan
saat ini atau ilmu modern yang menemukan, tapi sejak dulu Allah sebenarnya sudah memberikan tuntunan untuk setiap orang menemukan bakatnya, menemukan kemudian nanti rancangan Allah dalam kehidupannya, dalam pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kita coba, saya akan bacakan sedikit ya, supaya kita tidak tidak mengawang tentang isi firman Tuhannya ini atau kitab suci yang mendasarinya, ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apa rancangan Allah bagi setiap individu? Di dalam Mazmur ini dikatakan seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, membentuk buah pinggang. Menenun aku dalam kandungan ibuku, ini gambaran menenun. Membentuk sedemikian detailnya. Gambaran penenun kan menentukan benang, warna benang, model gambarnya seperti apa yang nanti akan tampil dalam hasil tenunan atau kain tenunan. Jadi diri kita itu digambarkan bagaikan Allah yang menenun setiap individu. Nah, ketika kita memulai dari sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan, siapa aku ini? Untuk apa aku diciptakan? Maka inilah kita sedang menemukan jalan kesuksesan yang sebenarnya. Ada orang salah memilih jurusan, Bapak Ibu. Saya katakan ini sukses yang sebenarnya ketika kita bisa menemukan siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan. Ini dikatakan sebagai kita menemukan sukses yang sebenarnya. Karena ada banyak orang menentukan pilihan berdasarkan hanya keinginan. Kadang tidak melihat dari bakat apa sih yang ada pada diri mereka. Ada orang tua menyekolahkan anak, misalnya ngambil fakultas yang orang tua sukai, padahal itu bukan diri anak mereka. Maka anak sendiri itu akan mengalami kesulitan ketika mereka menjalani studinya. Nah, untuk inilah kita perlu mengenal anak kita sejak dini. Yeremia dikatakan begini kalau dalam Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kita garis bawahi kata mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata membentuk, aku telah mengenal engkau, kata mengenal, kita garis bawahi juga. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi. Jadi kata membentuk, mengenal, menetapkan, begitu ya. Ya, ini tadi. Bukan saya dibantu oleh asisten saya di sebelah saya ini. Ya. Coba sebentar, Bapak Ibu. Membentuk, ada 3 kata kunci dari Yeremia tadi, dan Mazmur. Kemudian mengenal, who am I, gitu ya. Kemudian lagi menetapkan. Menetapkan. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menggunakannya? Dari Allah mulai membentuk, lalu kita mengenal ada beberapa kekuatan kita, atau talenta kita, atau bakat kita. Maka kalau di dalam Injil Matius, bagaimana kita diajak untuk menerapkan? Matius pasal 25, ayat 14 sampai 15 itu digambarkan bagaikan, Allah itu digambarkan bagaikan seorang tuan yang pergi untuk sementara waktu, tapi meninggalkan bekal. Bekal apa itu? Talenta, kemampuan, bakat untuk dikembangkan. Itu modal kehidupan. Di dalam Injil Matius ini, di sini ada yang menggunakan, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tapi masing-masing semua diberikan bekal oleh Allah. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan begitu saja, tapi Allah menciptakan dengan rancangan. Dan bukan hanya sekedar rancangan, tapi Allah juga memberikan tools-tools atau alat-alat untuk mewujudkan seseorang pada rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera atau sukacita di masa depan. Nah, bagaimana keberhasilan seseorang dimulai dari dia mengenal talentanya,
kemudian dia menggunakannya. Menggunakannya di sini bisa kita pakai dengan kata menetapkan. Apa yang mau kita lakukan untuk mengaplikasikan bakat-bakat kita supaya menjadi berguna bagi kita. Ya. Nah, tapi ini salah satu yang menjadi kendala, Bapak Ibu. Kendalanya adalah ada banyak orang tua, tidak hanya orang tua, tapi juga banyak orang ya, bahkan orang yang sudah dewasa, ini kurang memperhatikan talenta. Kurang memperhatikan talenta. Gambar ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana kadang banyak orang tua memperhatikan kesibukannya. Ketika dia sudah menyekolahkan anak, sudah cukuplah, begitu ya. Serahkan pada yang lain. Mereka asik dengan kesibukannya. Dan bahkan mungkin bukan kesibukan itu karena berdasarkan talenta mereka juga, belum tentu juga. Begitu ya, belum tentu juga. Nah, sehingga seringkali anak bertumbuh dengan caranya sendiri. Ini cukup memprihatinkan. Sehingga ketika anak bertumbuh dengan caranya sendiri, ke depan mereka bingung. Aku mau mengambil, kalau soal jurusan, aku mengambil jurusan apa ya, sekolah apa ya. Ketika kuliah aku mengambil fakultas apa ya, bingung. Lalu yang terjadi adalah ikut-ikutan teman biasanya. Nah, disinilah pentingnya bagi orang tua mulai belajar mengenali talenta anak-anak kita. Saya juga bukan orang yang sejak awal memperhatikan talenta anak-anak saya. Saya salah satu orang tua yang memang awalnya kurang memperhatikan talenta. Tapi setelah saya sadar mendalami hal ini, ternyata hal ini begitu luar biasa berdampak bagi anak-anak. Sangat luar biasa. Mereka lebih termotivasi untuk belajar sesuatu dari sesuatu yang memang menjadi minat dan bakat mereka. Luar biasa perkembangannya. Ya. Nanti saya akan perlihatkan contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa gambar. Bentar ya Bapak Ibu. Ada beberapa gambar-gambar, saya sering kehilangan suara ini. Maksudnya ketika ini ada persoalan di tenggorokan. Jadi perlu diberi sedikit air. Bapak Ibu, kita sering melihat aktivitas anak-anak kita seperti ini. Ya. Kalau kita tidak mengenali talenta anak kita, contohnya pada gambar yang pertama ini, mungkin kita sering melihat ada anak kita yang suka ngelamun, Bapak Ibu. Nah, seringkali kan kita sering bilang, jangan ngelamun, nanti kemasukan setan loh, begitu ya. Nah, saya salah satu orang yang suka ngelamun. Tapi ketika dicari tahu bakat saya, ternyata luar biasa, nanti akan saya tunjukkan. Bakat-bakat yang ada dalam diri saya. Ini salah satu nih Bapak Ibu. Kita sering melihat kalau kita melihat anak kita ngelamun, bengong, itu mereka bukan bengong. Itu salah satu bakat terkuat dia. Kita bisa melihatnya dari sesuatu yang memang, nah ini dia. Bakat itu apa? Bakat itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang. Ini bakat nih. Bakat terkuat bisa terlihat dari anak-anak kita ini dari hal ini nih. Pola pikir, kalau dia mikir sesuatu yang bisa berulang-ulang tuh dia katakan pada kita. Perasaan misalnya ya, dia mengatakan berulang-ulang pada kita, mengungkapkan perasaannya berulang-ulang pada kita. Kerinduannya. Perilaku berulang-ulang. Contoh tadi yang saya katakan tadi, suka bengong, melamun gitu ya. Itu bukan bengong, itu bukan kelemahan. Ternyata itu salah satu kekuatan yang paling menonjol dalam diri anak kita. Kemudian kita sering lihat anak kita asik bermain alat musik. Dikasih permainan lain mereka nggak mau. Mereka hanya orientasinya musik. Itu salah satu tadi ini. Perilaku, pikiran, perasaan yang berulang-ulang muncul dalam diri anak kita. Itu bakat yang terkuat yang bisa kita kenali. Nah, jadi kalau yang pertama ini Bapak Ibu, anak yang tadi ini gambarannya ngelamun, apa bakatnya? Bakatnya setidaknya Bapak Ibu, pertama, dia bakat terkuatnya adalah ideation. Ideation ini banyak ide. Bengong gitu ya, mikir apa ya gitu, bengong lama tuh. Dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bukan ngelamun.
Jadi kalau bagi dia, kenapa kok lagi bengong aja? Kalau dia sudah besar, dia akan mengatakan, saya nggak lagi bengong, saya lagi kerja, lagi mikir, gitu. Bapak Ibu ya, salah satunya tuh, kita kadang nggak sadar nih. Bengong itu salah satu kekuatan di dalamnya itu salah satunya ideation. Kemudian futuristik, berpikir jauh, wawasannya ke depan. Jadi arah matanya selalu ke atas. Itu tanda-tandanya tuh. Kalau bola mata kita atau bola mata anak kita sering bengong lalu ngeliatnya ke atas, itu dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian apalagi? Dia bisa menjadi seorang perancang. Lihat, aktivitas yang akan dilakukannya setelah dia mikir, dia akan jadi perancang. Kemudian dari perancang dia bisa menghasilkan sesuatu produktif tuh jadinya tuh. Nih, kalau kita nggak kenal, kita bisa marah-marah. Jangan ngelamun terus, nanti kesurupan, nanti kemasukan setan. Oh bukan, itu bakat terkuatnya. Nanti bagaimana cara kita memandunya, nanti kita bisa lihat dalam diskusi ya Bapak Ibu. Main-main musik juga begitu. Ya. Kemudian kita juga sering melihat anak kita nih, sukanya keluyuran di kebun-kebun, tempat-tempat yang aneh begitu ya. Kita sering marah-marah tuh biasanya karena kita nggak tahu. Hati-hati, jangan di tempat sembarangan, gitu ya. Nanti kesambet setan atau sebagainya, nanti nyasar dan sebagainya. Nih, Bapak Ibu, ini juga salah satu tadi, pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang-ulang. Bakat apa yang ada di dalamnya? Bakat petualang, explorer. Dia selalu mencari hal-hal baru. Lihat, kalau kita nggak tahu, kita bisa marah-marahin anak kita nih. Ya. Kita bisa marah-marahin anak kita nih. Ini anak kecil sedang main di, saya taruh di semak belukar gitu ya. Banyak orang tua khawatir anak-anaknya main di tempat kayak gini. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita akan perhatikan saja. Biarkan anak kita berpetualang. Dia akan menemukan, karena di situ dunianya. Di situ kesenangannya. Dari situ nanti dia akan muncul berbagai hal lain. Kemudian kita bisa lihat juga nih, anak kita sukanya main, ngumpul sama temennya, kalau ngobrol itu sama temennya ya, ngedupruk kalau kata orang Jawa bilang. Nggak selesai-selesai, berjam-jam ngobrol terus. Nah, kalau kita nggak tahu, kita marah. Udah ngobrolnya, ngobrol melulu. Ayo sekarang belajar, ayo sekarang makan, ayo sekarang tidur, gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu, kita paling mengarahkannya dengan bijaksana gitu. Kita paling hanya ketawa aja. Memang dasarnya anak kita bakatnya. Ini bakat terkuat nih Bapak Ibu. Pola pikiran, perasaan, perilaku gitu ya. Yang berulang. Apa bakatnya? Bakatnya adalah dia ahli dalam komunikasi. Ke depan, aktivitas apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa menjadi seller, dia bisa menjadi ahli marketing. Nih, dia nih. Asik ngomong. Apalagi keahliannya, dia bisa mempengaruhi orang. Ini kekuatan dia tuh. Hanya hal biasa ya, sederhana ya, kita lihat ya. Bermain, bengong, berpetualang di kebun-kebun, dia hal-hal baru lah. Ngobrol berjam-jam, gak habis-habis kayaknya gitu ya. Itu bakat-bakat terkuat mereka. Itu perilaku yang berulang-ulang, mereka munculkan dalam keseharian mereka itu. Bermain bola, olahraga. Udah, mainnya. Kok nggak capek-capek? Nah, tuh lihat tuh, kulitnya udah kosong tuh. Liburan bukannya bikin bersih kulit, gitu ya, malah main terus, gitu ya, olahraga. Bapak Ibu, cara mengenalinya tadi seperti tadi. Dia asik dengan dunianya. Dia asik dengan dunianya. Kemudian, dia melakukannya bisa kuat lebih dari 3 jam. Itu salah satu yang bisa kita kenali. Kalau dia bengong, bisa bengong berjam-jam. Dia bermain alat musik, bisa seharian dia bisa main alat musik. Dia berpetualang di tempat-tempat yang baru, begitu ya. Bisa berjam-jam di sana. Ngobrol bisa berjam-jam. Main bola, main basket, main tenis, dan sebagainya itu bisa berjam-jam. Itu bakat-bakat anak kita yang paling kuat. Perilakunya berulang-ulang, dan dilakukan olehnya bisa lebih dari 3 jam. Nah, ini dia. Ya, kemudian ya, ini baru saya penjelasan. Ini alami Bapak Ibu. Hal itu alamiah, alami.
Ini dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Tadi contohnya ya, bengong, dari bengong, mikir dia bisa menghasilkan sesuatu tuh. Desainer dia. Bisa menghasilkan desain-desain baru. Main musik berjam-jam, dia bisa nanti ahli, menjadi musisi, produktif tuh dia. Berpetualang, dia bisa menemukan hal-hal baru. Ngobrol berjam-jam, dia bisa ahli menjadi penjual yang ahli. Menawarkan barang-barang yang ahli. Mempengaruhi orang, ahli. Lihat, produktif dia. Nama aku. Main bola, dia bisa menjadi olahragawan yang hebat, produktif. Jadi ini alami, hal-hal tadi yang sering kita lihat pada anak kita, yang berulang-ulang, yang kita lihat gitu ya, berjam-jam dia melakukannya, itu hal yang produktif, alami. Nah, Bapak Ibu, dalam diri setiap individu, ada 7 bakat yang sangat dominan. 7 bakat yang amat dominan dalam setiap individu. Ada 7 bakat yang amat dominan, nanti ada juga yang dominan. Nanti saya akan tunjukkan polanya ya. Lambang-lambangnya. Kemudian, nah itu dia, ideator ya. Yang ini musisi, ya. Art. Yang ini apa? Explorer, ini komunikator, ini sport. Nah, inilah dia. Inilah kehidupan excellent sebenarnya. Aduh, gimana layarnya ya? Begini dia. Saya kasih lihat. Ini kehidupan excellent. Strength. Dimulai dari bakat terkuat. Bakat terkuatnya apa? Mereka melakukannya dengan sangat mudah, menikmati sangat mudah, hasilnya excellent dan produktif. Earn ini bisa diartikan hasil dari aktivitas, ya, bisa keterampilannya, skill, bisa juga penghasilan materi, begitu ya. Orang kalau bergerak pada kekuatannya, dia bekerja bukan sekedar mencari uang, Bapak Ibu. Tapi ketika dia menjadi seorang ahli, waktu kita kalau sudah ahli jangan dibilang lagi ya, kalau ahli ini bukannya kita cari uang, uang nyari kita kalau kita udah ahli. Tapi itu dimulai dari kekuatan, aktivitas-aktivitas. Ya. Potensinya pada kekuatan dia. Dan lihat performance. Performance-nya itu nggak pernah turun. Kalau anak-anak sudah kita arahkan pada bakat mereka. Apalagi kita tambah lagi dengan kalau mau kursus, kita kursusan sesuai dengan bakat anak kita. Jadi ketika kita memanggil orang untuk kursus, nggak sembarangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu peta anak kita, akan lebih mudah untuk meningkatkan performance-nya, ya, kekuatannya, dan dia menikmati. Itu bakat. Nah, jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Ini gambarannya pulau yang muncul di atas permukaan laut. Gambarannya begitu ya. Nah, inilah orang nih Bapak Ibu. Behavior, perilaku sehari-hari yang kelihatan. Ini terbentuk dari social rule gitu ya, self-image atau gambaran pribadi siapa aku, trait gitu ya, hal-hal yang bisa dilakukan, apa motivasinya. Nah, ini semua nih personality. Bicara tentang personality dari seseorang, individu, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Apa yang muncul di permukaannya, di perilakunya sehari-hari, itu tadi yang dimulai dari bakat-bakat terkuat dia. 7 bakat terkuat, ini mempengaruhi behavior dia, perilaku sehari-hari yang dia lakukan. Kalau kerja, misalnya gitu ya, dicek berulang-ulang, Ada yang kalau kerja, ada juga orang yang kalau kerja udah selesai, udah simpan gitu ya. Tapi ada orang yang sudah selesai, dicek berulang-ulang. Nah, itu juga bakat. Itu bukan kelemahan, itu juga bakat. Itu keberadaan seseorang. Ya, ini gambaran tentang perilaku-perilakunya. Sifat, keberadaan gitu ya. Kemudian aktivitas, doing ya.
lalu menghasilkan aktivitas yang produktif. Ini bicara kita tentang orang yang bergerak pada bakatnya. Sifatnya juga menjadi produktif, Bapak Ibu. Sifatnya juga menjadi produktif. Ada anak-anak yang memang kadang sulit diarahkan begitu ya, karena mereka memang nggak menemukan hal-hal yang kuat dalam diri mereka. Mereka nggak mendapatkan orang yang bisa menuntun dia. Jadi penemuan-penemuan yang dia lakukan sendiri, akhirnya tadi nih, sifatnya jadi aktivitasnya tidak produktif, juga perilaku, sifatnya tidak produktif, begitu ya. Sayang sekali Bapak Ibu. Kalau tidak kita mulai secara dini untuk mengenal anak-anak kita. Muncul pada karakter kerja. Nah, ini dia. Kita akan melihat bagaimana memahami urutan bakat anak. Ada 34 bakat di setiap individu. Dimulai tadi dari 7 bakat terkuat, yang amat kuat, kemudian 7 lagi bakat di bawahnya yang kuat. Kemudian 7 lagi di bawahnya yang normal. Artinya kalau saya melakukan itu biasa aja, nggak memberikan energi. Juga nggak ngeluh, juga enggak. Tapi nggak ada semangat. Ya. Kemudian 7 lagi bakat di bawah yang normal itu adalah yang lemah atau kurang bergairah lah melakukan itu. Kemudian 7 lagi bakat di bawahnya adalah yang sangat tidak disukai, begitu ya. Nah, ini bisa dikonfirmasi nih Bapak Ibu. Ada alatnya. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntun lalu kita bisa menemukan bakat anak. Tapi itu bisa dilakukan pada usia 12 tahun. Nah, bagaimana dengan anak kita yang belum usianya 12 tahun, masih batita, misalnya begitu ya, masih balita, bagaimana cara melihatnya? Nah, tadi, untuk usia di bawah 12 tahun, nah, untuk anak di bawah usia 12 tahun, batita, begitu ya, balita, ini bisa dikonfirmasi dengan melihat aktivitas sehari-harinya tadi. Nih, seperti gambar yang di awal tadi ya, yang saya kasih lihat ya. Anak-anak itu bisa kelihatan sejak awal. Sejak bisa kelihatan. Nah, kita bisa konfirmasi dia lewat aktivitas-aktivitas yang paling menonjol, yang berulang-ulang sering dia lakukan. Bengong tadi misalnya gitu ya, main alat musik, apalah, pukul-pukul panci lah kalau ada di rumah gitu ya. Terus bermain di halaman, ngobrol sama papa sama mamanya sama temen begitu ya, macem-macem lah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas itu kalau dia masih batita. Di pelajaran kita juga bisa melihat tuh, kalau di pelajaran tuh anak kita tipe yang analisis atau dia tipe yang ada namanya synthesizer, itu dia ahli dalam menggabung-gabungkan sesuatu, nanti bisa muncul sesuatu yang baru. Seorang inovator, Bapak Ibu. Itu bisa kelihatan. Dari nanti kalau di pelajaran ya, misalnya dikasih puzzle, wah dia gampang tuh nyusunnya tuh. Suka sekali puzzle, penyusun puzzle. Itu dia seorang inovator. Menggambar, wah paling suka dia. Teman-temannya belum selesai, dia selesai paling pertama. Wah, dia tuh seninya kuat. Begitu. Lalu kalau di kelas, misalnya ya, atau di rumah, agak sulit diatur. Selalu dia kompromi gitu ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau segala macam gitu. Penuh kompromi lah sama dia. Nah itu bakat terkuatnya apa? Dia bisa menjadi seorang leader, pemimpin. Aktivitas-aktivitas sederhana itu menjadi tools bagi kita. Mengenali aktivitas anak kita. Nah ini Bapak Ibu saya kasih contoh. Ini pemetaan diri saya. Kalau ini alat yang saya pakai ini memang alat berbayar, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan juga alat yang gratis bisa kita pakai. Ini diri saya nih, Bapak Ibu. Includer, deliberate, ideation, maximer. Maximer ini sama dengan perfeksionis gitu ya. Connectedness, ini synthesizer, menggabung-gabungkan sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Analytical, input, kasih perintah orang begitu ya. Nah, ini 1 sampai 7, ini bakat terkuat saya. 1 sampai 7. 8 sampai 14, ini bakat saya yang kuat. 15 sampai dengan terus ke bawah gitu ya.
itu bakat yang nggak terlalu saya sukai atau nggak terlalu nampak. Yang paling bawah itu yang saya paling tidak suka. Yang semakin paling ke bawah ini semakin saya tidak suka, begitu ya. Atau anak kita tidak suka. Tapi ini baru bisa dibuktikan atau dikonfirmasi ketika anak setidaknya usia 12 tahun, Bapak Ibu. Tapi kalau masih balita, tadi nih, memang butuh kepekaan kita untuk bisa mengenali. Ada orang yang harus bisa memberitahukan juga, begitu ya. Nah, ini contohnya, ini yang berbayar Bapak. Ini yang gratis nih Bapak Ibu. Yang gratis ini saya menggunakan talent mapping anak saya, Michelle Elizabeth. Nah, ini yang gratis nih Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh juga bisa menggunakan ini. Ya, ini ada bulat-bulatan merah. Ya, bulat-bulatan merah ini ini komunikasi. Ini CMD ini komando, ngasih perintah. Care ini caretaker. Des ini desain, ya. Ini kreator. Ini strategi, visionary gitu ya. Ya, ini yang kuning-kuning, ini yang bakat yang kuat, yang merah yang sangat kuat. Yang putih netral. Yang putih ini netral. Ada yang abu-abu. Ini agak lemah. Yang hitam ini lemah. Ini Bapak Ibu juga bisa nanti kasihkan linknya. Bapak Ibu bisa coba sendiri, nanti Bapak Ibu bisa melihat ini. Ya, bisa melihat hasilnya sendiri. Ngisinya tinggal pokoknya yang paling sesuai dengan diri kita. Yang paling kita sukai, begitu ya. Kita klik. Yang nggak kita sukai ya nggak usah. Gitu. Nanti akan muncul ini nih. Nah, ini kepakai nih anak saya nih. Dia sangat suka menggambar. Terus kalau cerita juga, wah luar biasa tuh. Kalau cerita, dengar cerita luar biasa. Lalu ketika mau kuliah saya tanya, kamu mau ngambil jurusan apa, Kak? Mau ngambil jurusan apa sih ngambil awalnya ya, saya lupa deh. Desainer. Pakaian begitu ya. Wah, coba sini kita lihat. Nah, ini hasilnya nih Bapak Ibu. Untuk seorang desainer butuh desainer, kreator gitu ya. Kemudian juga strategi. Nah, ini semuanya ada sama dia nih. Jadi ketika dia sekolah lanjutan, dia sudah ada pada jalurnya. Oh, betul, begitu ya. Nah, ini fungsinya begini nih, kita tahu bakat anak kita sejak dini, ketika dia mau ngambil jurusan apa, kita bisa bantu. Atau ketika dia ngambil jurusan apa, kalau kita sudah tahu, oh memang itu dirinya, kita nggak halang-halangi, kita support, begitu ya. Ada juga orang tua yang konsultasi ke saya, mau anaknya ngambil jurusan yang dia mau. Tapi kemudian ketika hasil mappingnya, ternyata anaknya itu beda banget sama yang diminta atau diharapkan orang tuanya. Ya saya sarankan, ini loh Pak, anak Bapak. Ini kepribadiannya. Ini dirinya. Ini bakat-bakatnya. Kalau Bapak minta dia melakukan yang maunya Bapak, Bapak siap-siap. Bapak menyekolahkan dia, tapi dia nggak lulus kuliah. Dia nggak lulus sekolah, begitu ya. Karena itu bukan bakat dia, itu bukan passion-nya dia. Ini passion-nya dia. Kalau Bapak menempatkan dia pada dirinya ini, Bapak akan melihat hal yang luar biasa. Begitu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam diri seseorang itu, nah ini sifat-sifatnya ya Bapak Ibu, kita bisa lihat ada aktivitas, ada peran, ada 34 sifat produktif, ada 114 aktivitas produktif, ada 30 peran. Nah, 30 peran ini berkaitan dengan profesi nantinya. Guru, dokter, pendeta, gitu ya. Insinyur, arsitek, bangunan, atau teknik sipil. Nah, ini peran. Aktivitas-aktivitas yang kita lihat tadi. Petualangan, bengong apa gitu ya. Kemudian olahraga, dan sebagainya. Nah, kita lihat tadi yang 34 sifat tadi dalam peta tadi itu. Diri saya tadi contohnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini nih nanti nih. Ini kalau ini yang saya pakai ini yang memang yang alat yang berbayar Bapak Ibu, alat yang berbayar. Tidak, ya lumayan sih harganya ya.
Tapi kalau mau yang gratis boleh, kalau mau lebih detail lagi boleh. Ya. Nah, ini dia nih. Begini kelihatannya nih. Jadi tadi urutan-urutan tadi kalau mau dipetakan seperti ini, diri saya. Ya. Ini contoh. Futuristik. Dia suka bengong, Bapak Ibu. Suka ngelamun saya. Istri saya tuh Bu Dora yang sering marah-marah tuh. Ngapain sih bengong aja sih? Diajak ngomong bengong gitu ya. Saya lagi nggak bengong loh, saya lagi mikir loh. Saya lagi kerja loh. Ideation, ya. Ideation, futuristik. Itu kelihatan tuh kalau anak kita sering bengong jangan dimarahin Bapak Ibu. Dia punya bakat ini nih, yang sangat kuat nih. Kalau ngecek berulang-ulang, ngecek sesuatu berulang-ulang, dia tuh punya bakat kuat analytical. Kalau dia suka nyimpen barang, dia punya bakat input. Mau barang, mau ilmu, mau apa, dia suka belajar tuh, input. Ya. Konteks, tuh lihat. Jadi ini nih, kita bisa lihat ini nih. Lanjut ya Bapak Ibu, nanti bisa kita. Nah, ini ada gambar. Ini juga diri saya nih. Ini diri dalam ini, bakat yang ada dalam diri saya. Yang di luar, itu aktivitas-aktivitas harian saya. Ada sesuatu yang sangat kuat, tapi nih, aktivitasnya nih, lihat ya. Cenderung rendah. Ini gambar-gambar kita bisa melihat anak kita ini dari hal diri ini nih. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini tadi anak saya. Ya, ini tadi nih. Apa saja nih yang ada di dalam sini kita lihat. Ya, ini tadi yang peta ini. Kalau ambassador tadi perannya apa yang bisa dimainkan? Ya, dia bisa menjadi humas. Apalagi? Ya. Education, dia bisa menjadi guru, dosen, pelatih. Ya. Kalau bakat ini. Apalagi yang muncul? Treasury. Ini bakat keuangan nih, ini pinter nyimpen uang nih, ngatur keuangan nih pinter banget nih. Treasury. Apalagi? Evaluasi, evaluator, pinter, audit, sangat teliti, mengevaluasi. Apalagi? Peran-perannya. Restorer, dia bisa menjadi dokter, dia bisa menjadi perawat, dia bisa menjadi seorang insinyur, mesin ya, memperbaiki mesin ya, alat-alat ya, yang sangat ahli. Restorer. Jadi kalau dikasih barang rusak sama dia tuh, cepet. Dia bongkar, dia pasang lagi cepet. Itu bisa kelihatan tuh. Mobil-mobilan, bannya copot gitu ya. Kalau orang yang restorer nih, dia nggak biarin aja tuh. Kalau dia bermain, dia pasang tuh. Meskipun baru dipasang, lepas lagi gitu ya. Tapi dia terus pasang tuh. Dia restorer tuh. Anak bisa kita lihat tuh seperti itu. Lagi main mobilan ya, bannya lepas nih. Patah gitu ya. Dia pasang tuh. Meskipun lepas lagi, dia pasang lagi. Tapi ada anak yang udah patah, ya udah dia buang. Nah, ini nggak ada. Tapi kalau yang care sekali dengan memperbaiki sesuatu yang rusak, nah ini dia nih, restorer. Bakatnya luar biasa, misalnya bisa jadi dokter gitu ya. Apalagi? Explorer. Tadi nih, petualang. Dia bisa jadi seorang peneliti. Bisa menjadi peneliti dia. Apalagi? Jurnal. Dia bisa menjadi seorang pemberita. Dia suka ngumpulin kisah-kisah begitu ya. Suka bikin cerita gitu. Dia bisa jadi ini nih, pemberita dia. Bisa menjadi apa namanya kalau penyiar TV gitu, wah lugas sekali dia. Membawakan acara-acara lugas sekali dia orang seperti ini. Apalagi yang muncul? Administrasi. Paling ahli menyimpan barang-barang, dia tidak pernah lupa. Barangnya ditaruh di mana dia nggak pernah lupa nih. Kalau kita naruh barang lupa, tapi kalau orang administrasi dari kecil udah kelihatan. Dia tadi barangnya taruh di mana gitu ya. Dia pasti tahu. Meskipun udah berhari-hari dia simpan, dia tahu cara meletakkannya di mana. Lalu dia ngambil di mana, dia letakkan di mana, itu dia. Ini administratif seorang administrator ya. Dia. Aktivitas-aktivitasnya bisa kelihatan begitu. Macam-macam nih Bapak Ibu, nih semuanya nih. Produksi nih. Apalagi?
Tadi yang suka ngecek berkali-kali, dia tidak hanya seorang analytical, tapi dia juga seorang quality control. Quality control. Bagus di tempat itu dia. Gitu ya. Suka dia melihat kalau hal yang nggak bagus, diperbaiki lagi gitu, quality control. Ini SAV ini safe. Ya. Safekeeper. Dia memperhitungkan keselamatan orang yang jeli banget nih. Cenderung kalau kita lihat orangnya lelet. Karena dia berhati-hati sekali dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, ini dan nih. Ini sama dengan quality control nih, deket-deket nih sifatnya nih, karena itu satu kolom nih. Orang teknik dia. Menjaga sekali nih. Penuh kehati-hatian. Apalagi? Ini banyak nih Bapak Ibu nih. Ya, operator, dia ahli memelihara gitu ya, mengoperasikan, strategi merencanakan sesuatu gitu ya. Dia kalau mau pergi nih, wah pokoknya ribet ya sama orang strategi nih. Kalau mau pergi nih persiapannya luar biasa nih. Sepatunya mana? Bajunya mana? Pakai baju yang apa? Begitu ya. Barangnya harus dibawa apa? Nah, ini orang strategi tuh. Dikasih yang lain dia nggak mau. Nah, ini dia nih orang strategi. Harus sesuai sama rencana dia. Dari anak-anak kita bisa lihat. Nah, ini marketing nih. Suka ngobrol, berjam-jam, ini pemasaran dia ahli. Ya. Apalagi? Rancang bangun, desainer. Tadi ya, suka mendesain hal-hal yang baru. Ya. Banyak Bapak Ibu. Nih, kita lihat nih. Luar biasa sekali dalam diri anak kita kalau kita bisa mengerti apa yang ada dalam dirinya. Ya. Setiap orang itu beda-beda Bapak Ibu. Setiap anak beda. Setiap orang memiliki 34 bakat. Yang membedakan seseorang dengan yang lain, anak kita dengan anak yang lain gitu ya, dari urutan bakatnya. Dari urutan bakatnya, apa bakat terkuat anak kita, apa bakat terkuat temannya gitu ya. Itu yang membedakan, urutan bakatnya. Jadi sekarang ini yang paling, wah tuh anak itu juara kelas. Oh, belum tentu juara kelas dia jago nanti di bidang yang anak kita kuasai gitu ya. Jadi nggak ada manusia yang sama Bapak Ibu. Mirip pun jauh. Perbandingan mirip itu 1 banding 1 orang ya, bandingnya itu 1,7 miliar Bapak Ibu. Karena perbedaan tadi nih, urutan-urutan tadi nih. Lihat, selektor ini dia milih-milih nih, dikasih baju yang ini dia nggak mau bajunya dia sendiri. Ya, ini selektor ini dia pintar memilih teman gitu ya, memilih pakaiannya, memilih makan aja dia harus selektor ya. Makan juga dia yang milih nih. Modelnya kayak gimana, baunya kayak gimana gitu ya, bentuknya kayak gimana, nih selektor tuh dia tuh. Ribet pokoknya nih orangnya nih, kelihatannya ya. Tapi kalau kita tahu, aduh luar biasa anakku gitu nanti jadinya. Ya, seller. Ini juga tadi orang yang suka ngomong gitu ya. Kalau ngomong tuh berjam-jam ngedupruk, nah ini ahli penjualan, ahli pemasaran. Mediator. Oh, ini ahli negosiasi nih, suruh tawar-menawar nih. Ya, jagonya dia tuh. Mendamaikan orang. Oh, ini jagonya nih dia nih, mediator. Lihat. Yang lain kita akan lihat. Ya. Macam-macam nih. Ya. Ahli saham, kalau dari ketiganya ini, yang ini ambasador, apa gitu, bisa menjadi seorang advisor, penasehat, gitu ya, ahli saham, ya, dari yang analytical dan restory ini, apalagi seller bisa jadi broker gitu ya, SAV ini atau safekeeper ini bisa jadi kontraktor, lihat. Servicing ini ya bisa jadi dokter tadi ya kalau ketemu sama restorer, sama safekeeper. Ya, orang-orang yang kreatif ya. Ini bisa kita lihat di sini nih Bapak Ibu. Ini contoh-contoh nih. Tinggal anak kita nih kuatnya yang di mana nih, kita bisa kelihatan nanti. Ya, lihat. Ini peran-peran yang dimainkan oleh orang-orang dalam bakat-bakat tertentu. Ya, luar biasa tuh. Kalau kita bisa menemukan bakat anak kita, waduh luar biasa. Lihat, ini peran-peran yang dimainkan
oleh bakat-bakat tertentu. Setiap anak beda-beda ya Bapak Ibu, jangan dibandingkan anak dia lebih hebat dari anak kita. Oh enggak. Ya, semua sama. Tuhan beri itu seimbang. Semua sesuai dengan rancangannya. Tadi kalau seperti Yeremia tadi ditetapkan sebagai nabi. Wah, dia punya bakat apa sebagai nabi? Ya, servicing. Ya. Mungkin dia juga mediator. Ya, mungkin juga dia communication. Mungkin juga dia commander, harus kasih perintah gitu kan untuk melakukan kebenaran gitu. Banyak tuh. Setiap orang punya bakat-bakatnya. Jadi setiap anak beda dan tidak ada manusia yang sifatnya lebih tinggi atau lebih pintar dari yang lain. Yang ada hanyalah orang yang malas menggali talentanya. Itu menurut saya. Atau dia kurang arahan dalam menemukan talentanya. Itu dia bagi saya. Seorang yang menemukan talentanya, kemudian dibantu mengarahkannya, waduh luar biasa. Ya lihat, luar biasa peran-peran yang bisa dimainkan. Ada 114 peran dari 34 bakat. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini kita akan lihat lagi ya. Perpaduan dokter. Aku mau jadi dokter mah, Pak. Nah, kita lihat tuh, kelihatan nggak tuh? Ya, caretaker, servicing, analisis gitu ya, restorer, lihat. Bisa ditambahkan safekeeper, memperhitungkan keselamatan. Ya, lihat. Bisa kita lihat tuh. Aku mau jadi insinyur mah, gitu ya. Lihat, kita lihat aja bisa kelihatan tuh. Ya, analytical, suka meneliti sesuatu gitu ya. Dia menganalisa sesuatu. Dia suka menggambar atau apa gitu ya. Dia suka menghubung-hubungkan sesuatu, menyambung-nyambung barang yang patah gitu ya. Kemudian tadi membuat puzzle itu yang susah menjadi mudah bagi dia gitu ya. Lihat nih. Lalu tidak cukup hanya setelah jadi ditinggalkan, dia perhatikan baik-baik, sudah betul nggak bentuknya, quality control. Tuh, lihat. Nah, ini kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan kita tadi ya, mulai di awal Allah telah membentuk, Allah mengenal. Kemudian Allah menetapkan. Bapak Ibu pada bagian mengenal dan menetapkan, ini ada bisa dua peran dimainkan. Allah mau dia mengenal kita, kita pun mengenal diri kita. Jadi ada peran manusia, ada peran Allah di dalamnya. Menetapkan, Allah menetapkan. Tapi juga butuh peran manusia. Jadi kalau membentuk, ini karya Allah. Mengenal, ini peran Allah dan peran manusia, dibutuhkan ini. Menetapkan juga, menetapkan ke depan kita mau jadi apa. Allah sudah menetapkan rancangannya. Tinggal kita juga berperan serta di dalamnya. Ya. Lalu seperti apa nih arah yang dibutuhkan? Kita bicara untuk anak kita. Kalau anak kita masih batita, balita, mereka butuh arahan. Sejak kecil, sejak dini, lebih baik Bapak Ibu. Bahkan kalau dilihat dari teorinya Bapak Ibu, yang saya baca di buku yang saya baca, itu bahkan sejak dalam kandungan Bapak Ibu, anak itu sudah bisa kita bantu untuk mengarahkan bakatnya. 60 hari sebelum kelahiran, anak itu bisa kita arahkan bakatnya. Tapi kalau sudah lahir, ya sudah, kita tinggal membantu mengarahkannya. Ya, kalau sudah lahir. 60 hari sebelum kelahiran, kita bisa menambahkan, kita tambahin apa nih bakatnya nih, gitu. Kita bisa bantu. Luar biasa loh, Allah itu memberikan kita. Selain arahan juga pendampingan. Ada orang yang ini minat beda dengan bakat ya Bapak Ibu. Saya minat loh kuliah kedokteran, tapi itu belum tentu bakatnya. Kita bisa lihat dari bakatnya, kalau dia minat, lalu bakatnya muncul, nah itu berarti sejalan dengan rencana Allah. Ya. Ini butuh orang-orang yang mendampingi Bapak Ibu, arahan, pendampingan, ini butuh orang-orang yang mendampingi. Telat di awal, maka seterusnya orang akan bingung. Apalagi kalau tidak ada yang sama sekali mengarahkan dia. Lebih baik telatlah gitu ya. Tapi lebih mengenal sejak awal itu sangat baik. Lebih lebih tajam untuk mengarahkan anak kita nanti seperti apa. Nah,
Butuh dukungan apa lagi untuk mengarahkan kita? Guru, Bapak Ibu. Guru, orang tua, pelatih. Guru menstimulus dengan tugas-tugas yang diberikan. Tugas-tugas yang diberikan sekolah itu bukan hanya sekedar tugas, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau melihat kualitas pengajaran, ini akan juga melihat anak ini seperti apa nih, gitu. Guru. Kemudian orang tua. Setelah dari guru, orang tua nih membantu untuk mengarahkan. Ini loh, kerjakan yang ini loh, seperti ini loh, begitu ya. Atau kita menasehati kalau anak itu mau ikut temannya, ini loh, begitu ya. Ini orang tua juga sangat berperan untuk mengingatkan. Pelatih membantu. Ini pelatih beda dengan, saya memang bedakan dengan guru ya. Guru ini luas pengajarannya. Pelatih ini dia biasanya mendalami hal-hal tertentu. Misalnya dia pelatih piano, dia belum tentu bisa mengajar matematika, belum tentu dia bisa mengenali bakat-bakat anak. Tapi kalau guru biasanya sudah dibekali dengan itu, Bapak Ibu. Guru biasa sudah dibekali dengan itu. Karena itu materi-materi yang diberikan itu bukan materi yang sekedar tugas ya atau kurikulum, bukan. Tapi disesuaikan. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Inilah tugas guru. Tugas guru adalah mempertemukan anak pada bakatnya. Yang tadi ini. Jadi ini bukan sekedar pelatih nih Bapak Ibu. Kalau pelatih ini udah tahu bakatnya, tinggal dilatih dia. Dan pelatih ini juga yang sudah mendalami bakatnya. Jadi ketika pelatih musik dia sudah menemukan passion-nya dan dia melatih orang yang passion-nya sama dengan dia. Tapi guru, ini tadi makanya saya bedakan nih, guru dengan pelatih. Tugas guru itu mempertemukan anak pada bakatnya. Nah ini, apakah ini nanti bisa dilakukan dengan cara lain begitu ya? Apakah kalau nggak ada guru bisa? Ya nanti kita bisa diskusi. Ya. Kemudian sekolah menjadi fasilitator. Hal yang dibutuhkan, alat-alat penunjang guru disediakan oleh sekolah. Setelah guru menemukan bakat-bakat anak, kemudian sekolah menyediakan sarananya. Contoh, anak ini hebat nih bermain catur, diikutkan, diutus. Ya, dalam misalnya olimpiade, wah anak ini jago fisika, dia suka banget nih neliti, memang fisika tuh jagonya dia, diikutkan kelas fisika. Gitu ya. Dan macam-macam nih. Jadi ini sekolah menjadi fasilitator. Guru sudah menemukan bakat-bakat anak, lalu menyalurkan. Nih, kita salurkan lewat sekolah. Orang tua menjadi mitra. Mitra guru, mitra sekolah, begitu ya. Memberi dukungan. Jadi peran orang tua juga besar. Nah, disinilah nanti kita akan melihat output masa depan anak kita. Atau hasil dari bimbingan yang tepat. Mengenali bakat anak sejak dini. Manusia sukses, Bapak Ibu. Mana dia? Maaf. Manusia sukses, Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar bekerja, tapi dia bekerja karena dia sudah menemukan dirinya. Aktualisasi diri. Ya. Dia bekerja bukannya sekedar nanti cari uang tuh. Ada orang yang kerja, udah capek, tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya. Dapat uang banyak juga ada, tapi dia juga nggak menyukai pekerjaan itu. Tapi manusia yang sukses adalah dia bekerja dengan pekerjaan yang dia sukai, dan dia mendapatkan sesuatu yang bukannya sekedar materi, tapi juga performance yang terus meningkat. Ini manusia sukses, Bapak Ibu. Dimulai sejak awal. Maka inilah pentingnya bagi kita sebenarnya, Bapak Ibu, kalau saat ini, mana ya? Kemana saya tutup ya? Ya, Bapak Ibu, kalau saat ini ada banyak gitu ya, khususnya di pandemi ini memang jadi keprihatinan saya juga sih. Banyak orang tua yang justru tidak menyekolahkan anak gitu ya. Ini sebenarnya prihatin saya. Karena dengan di sekolah ini sebenarnya orang tua
justru terbantu untuk bisa terus mendampingi anak-anak pada bakat-bakat yang diharapkan. Tunggu sebentar ini Bapak Ibu, saya jadi kecil nih gambarnya, saya agak susah. Sebentar ya Bapak Ibu. Agak gaptek nih saya Bapak Ibu ya. Ya, jadi sangat disayangkan kalau ada banyak orang tua yang justru malah istirahat ya dari sekolah gitu ya. Udahlah nanti biar sekalian lah, kalau sekarang ini TK sekalian SD aja gitu ya. Padahal itu pembentukan sejak awal, sejak dini itu sangat baik. Membuat kita lebih mengenal anak kita, bisa mengarahkan dengan lebih tajam. Begitu. Ke depan, ketika anak-anak kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi dalam sekolahnya gitu ya, dia akan lebih mudah menjalaninya. Guru yang akan menerima juga udah lebih tahu nih. Begitu ya. Ini bakatnya ini begitu. Nah, itu yang bisa saya sharekan Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang ini saya buka untuk pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang perlu dijelaskan dari materi ini atau mau bertanya hal yang berkaitan dengan anak kita, silahkan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya ya Bapak Ibu. Nanti dibantu oleh Bapak Wardoyo untuk memberitahukan. Oke, siap Pak. Ya. Coba. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Silakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan yuk. Ini ilmu yang jarang dibagikan Bapak Ibu. Banyak orang yang butuh tapi tidak mendapatkan ilmu ini Bapak Ibu. Jadi saya bagikan untuk Bapak Ibu. Mungkin mau share dulu anak-anaknya seperti apa gitu, bisa saya bantu nanti. Siang Pak Theo, mau tanya, kalau Iya. untuk dari grafologi itu bisa untuk lihat bakat anak nggak? Grafologi bisa juga sih Bu, bisa juga dipakai. Tapi kurang detail Bu, pengalaman saya sih ya. Saya dengan Pak Budiman, Pendeta Budiman ya Bu, ini mendalami Iya. talent mapping. Dan ada kepala sekolah TK ya, TK BPK Penabu Bandar Lampung. Iya. Dia juga menguasai grafologi Bu. Tapi melihat talent mapping ini lebih bagus dia lihat lebih detail. Oh iya Pak. Karena membedah lebih dalam tentang sifat-sifatnya ya Bu, begitu. Oh iya, iya dah. Ya makasih Pak. Tapi itu bisa sangat menunjang juga Bu dari grafologi gitu. Kemudian kalau kita memang juga bisa juga melatih ya Bu untuk mengenali bakat anak-anak kita ya Bu. Itu juga semakin melengkapi itu Bu, semakin bagus ya, semakin bagus. Kalau grafologi itu bisa ditesnya umur berapa ya Pak?
Kalau grafologi itu anak-anak bisa menulis saja lah, Bu. Oh, berarti kalau kayak TKB Kecil. kelas 1 itu udah bisa ya? Sudah bisa, sudah bisa. Oh iya. Itu kan Pak. dari guratan ini ya, Bu. Intinya kan dari guratan atau dari coret-coretan yang dia buat, Bu. Oh iya, dari tekanannya Dari segala ya, Pak. tekanannya, ya terus lekukannya begitu. Oh, ini dia orangnya misalnya berkarakter keras, ini kayak gitulah, Bu, contohnya. Itu dari lekukan-lekukannya. Tapi kalau untuk bakatnya itu kurang tajam, Bu, menurut saya. Oh, berarti lebih untuk melihat karakter ya daripada Karakter, bakat. Bu, karakter. Daripada bakat, lebih lihat karakter, Bu. Oh iya, Pak. Contoh seorang Makasih, ini kok, Pak. contoh gini ya, Bu. Orang ini kok, misalnya karyawan ya, Bu, ini kok malas ya, coba lihat nih, grafologinya, begitu. Oh, Nah, bisa. iya. Nah, kalau misalnya di bakat ini, Bu, contoh kalau dia karyawan ya, Bu, dia ditaruh di misalnya bagian produksi. Hasilnya sedikit, Bu, nggak banyak. Karena memang salah tempat ketika dicek bakatnya, dia itu bakatnya komunikasi, Bu. Ditaruh di seller, wah, hasil penjualannya meningkat, begitu misalnya. Oh, iya deh, Iya. Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Bapak Ibu, keuntungan kita mengenali bakat anak kita, Bapak Ibu. Keuntungan yang lain adalah cara kita melihat sesuatu yang ada dalam diri anak kita menjadi lebih positif, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Bisa mengenali diri pasangan kita juga, bisa kita juga kita pakai ya, Bu. Itu lebih positif kalau kita bisa mengenalinya, begitu. Yang tadinya mungkin kita, nah ini kayak anak saya Kristo nih, Bu, nih. Nih. Ini kalau ngajarin dia, Bu, waduh, pokoknya penuh tantangan lah. Lebih banyak kita berargumen dulu pada dia daripada dia mengerjakan. Bakat yang ada dalam dirinya yang saya lihat gitu ya, Bu, itu bakat kepemimpinannya kuat. Nah, orang yang punya bakat kepemimpinan kuat, Bu, itu agak sulit diatur, Bu. Nah, kalau kita punya anak yang sulit diatur, jangan langsung cepat-cepat ini ya, Bu, ya. Mungkin jadi saat ini nih malah jadi lebih aware dengan anak kita gitu. Wah, anak kita nih bisa jadi pemimpin besar nih kalau mulai diarahkan dari sekarang. Bahkan sampai sekolahnya pun bisa kita arahkan, sekolah kepemimpinan. Jadi bisa lebih tajam. Orang yang jago dalam punya kepemimpinan kuat ya, Bu, itu bisa jadi pengacara, notaris gitu misalnya. Dia tidak ragu untuk berkonflik, berargumen dengan orang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang Ibu. Saya Deborah, Mama Esther. Oh ya, Bu Deborah. Silakan Ya. Bu. Jadi kalau untuk mengenai bakat ini memang bingung juga ya ngeliat bakat anak ya. Iya. Tapi apakah itu bisa dilihat, ya itu tadi melalui kesenangan. Kalau kayak si Esther ini kan memang saya melihatnya itu kesenangan-kesenangan dia ada beberapa walaupun mungkin entah belum maksimal atau tidak maksimal. Contohnya semenjak pandemi ini, ya saya jujur lebih mengenal anak saya setelah pandemi ini karena dia belajar di rumah ya. Kalau kan perhatian saya agak kurang gitu dengan metode belajar dia, kesenangan dia. Nah, selama pandemi ini saya perhatikan dia itu yang paling suka itu menggambar, dan juga berhitung. Nah, memang kalau di mewarnai dan menggambar, kalau hasil gambarnya itu tidak begitu baik memang kita lihat kalau dilihat dengan hasil teman-temannya ya. Nah, apakah itu sudah bisa dikatakan bakat atau kita arahkan saja atau gimana itu, Pak? Baik. Yang tadi yang sudah saya sharekan tadi ya, Bu, di awal, hasil ini nggak harus selalu bagus loh, Bu. Tapi ketika dia mengerjakannya itu berulang-ulang, lalu ketika mengerjakannya itu lebih dari 3 jam, Bu, atau lebih dari 2 jam, gitu ya, dia nggak capek tuh, nulis, gambar, itu dia tuh, bakatnya bisa kelihatan itu. Begitu. Karena gambar kan juga nggak harus detail, misalnya gambar orang nggak harus detail orang gitu ya, Bu. Sekarang kan gambar ada gambar abstrak, sesuai pikirannya nih, Bu. Apa yang ada dalam pikirannya yang dicurahkan, begitu ya. Seperti itu. Jadi bisa kita petakan, salah satunya adalah
bakat seni misalnya seperti itu. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Theo. Iya, baik Bu. Ya, ada pertanyaan tadi itu bagaimana untuk mengetahui bakat kepemimpinan yang dominan, begitu ya. Itu bisa juga dilihat tidak hanya berargumen, tapi suka merintah, Bapak Ibu. Suka merintah. Ada anak-anak yang nggak suka merintah ya, tapi dia itu suka merintah. Kalau merintah itu dia nggak ragu-ragu gitu ya. Itu salah satunya Bapak Ibu, commander, kasih perintah. Itu kepemimpinan. Karena orang yang ngasih perintah itu dia dalam dirinya Bu, dia sudah Bapak Ibu dia sudah mengalahkan ketakutannya gitu ya untuk berhadapan dengan orang lain. Begitu. Dia sudah tadi itu sudah mengalahkan rasa ketakutannya. Jadi bisa kelihatan dari itu, ya, dari hal yang kecil gitu ya Pak ya. Merintah, ngasih perintah. Terus kalau disuruh apa begitu ya berdebat, karena dia maunya nyuruh tuh. Dia maunya menyuruh gitu ya. Jarang yang orang-orang punya bakat kepemimpinan itu mudah disuruh itu jarang. Kalau meminta dia melakukan sesuatu, aduh argumennya panjang lebar dulu. Baru dia bergerak. Itu salah satunya Bapak Ibu yang ini ya, yang mudah sederhana. Yang sederhana bisa kita lihat. Cukup jelas ya Pak tadi atau Ibu yang bertanya tentang bakat kepemimpinan yang dominan ya. Saya bicaranya terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Tidak, Pak Theo. Tidak ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu silakan. Saya Pak Theo dari Bu Roma. Oh ya Bu Roma. Iya, Pak Theo, berhubung dengan saya juga profesinya sebagai guru ya, saya ingin juga bertanya apakah bakat itu juga ada kemungkinan untuk berubah dikarenakan oleh faktor lingkungan atau psikologi atau latar belakang keluarga, sehingga ketika kita di sekolah juga, misalnya seperti kami kan di sekolah dari perpindahan kelas kami akan memberikan perkembangan siswa kepada guru berikutnya ya. Nah, ketika kita menyampaikan ternyata hasilnya A, setelah dipegang oleh guru berikutnya, loh kok bukan A loh, ternyata B gitu kan. Apakah ada faktor pendukung yang bisa membuat itu berubah? Dan juga berarti jika memang ada faktor pendukung yang membuat berubah, apakah juga berarti diperlukan, bisa tidak untuk di-maintain? Maksudnya sekolah juga sebagai seorang fasilitator yang merawat bakat anak itu gitu. Iya. Seperti itu Pak Theo, bagaimana? Iya, baik. Iya, Bu Roma. Jadi, apakah bakat anak bisa berubah? Secara dasariah atau naturnya ya, Bu, itu nggak berubah, Bu. Jadi, di dalam ilmu pengetahuan ini, yang bisa adalah dia sudah memodifikasi. Tadi, catatan ya, Bu, memodifikasi bakatnya. Atau dia sudah memodifikasi kelemahannya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kan ada yang urutan paling bawah, itu tidak disukai. Tapi lalu dia terus bertemu dengan hal itu. Nah, ada penyesuaian situasi tadi, Bu. Maka dia memodifikasi bakatnya itu. Bakat yang lemah, bahkan yang sangat lemah, gitu ya. Karena itu yang sering dia jumpai setiap hari, dia jadi terlatih, Bu. Terampil. Ya. Tapi itu bukan bakat dia, tapi dia jadi terampil. Oh, terampil. Contoh kayak saya, susah komunikasi, Bu. Susah komunikasi saya. Nggak suka saya komunikasi. Ya, jadi kalau dilihat tadi kan komunikasi saya rendah banget tuh. Ya, karena saya nggak suka. Tapi karena pekerjaan saya harus ngomong setiap hari gitu ya, jadi saya seperti ini nih. Jadi orang lihatnya, oh Pak Tio jago ngomong nih gitu, padahal saya nggak suka ngomong. Pak Tio cerewet nih kalau ngomong panjang lebar, padahal saya nggak suka ngomong. Saya cenderung orangnya pendiam, Bapak Ibu, pendiam dan pemalu. Itu tadi ya Bu Roma, intinya bakat itu pada dirinya, pada naturnya, itu nggak berubah. Ya. Tapi dimodifikasi. Contoh kalau bakat kekuatan, bakat kepemimpinan yang paling kuat gitu ya, sangat kuat, menonjol sekali. Ini kalau misalnya diterapkan pada situasi-situasi tertentu nggak cocok, maka harus disesuaikan. Begitu. Contoh kerja sama tim misalnya ya,
seorang nih karakter kepemimpinannya atau bakat kepemimpinannya sangat kuat sekali gitu ya. Nah, sehingga dia dominan di situ. Ketika dia sangat dominan, membuat orang lain ini, tim ini nggak kerja dengan baik, maka dia harus memodifikasi bakat kepemimpinannya, begitu. Jadi begitu ya Bu Roma ya. Oke, Pak Teo. Terima Iya, kasih. baik. Dan itu sebentar ya sedikit. Dan memang tugas guru tadi Bu, memang tugas guru memodifikasi Bu. Juga bagian tidak hanya menemukan tapi memodifikasi Bu. Oh, Begitu. Iya. Contohnya anak ini kan lemah matematikanya kan, kita kan akan mendampingi dia Bu. Justru pada titik yang lemah itulah kita butuh juga pendampingan. Yang kuat tinggal kita arahkan ya, misalnya jurusannya biar nggak sembarangan, tapi yang lemah itulah butuh pendampingan kita untuk tadi membantu dia memodifikasi titik-titik lemahnya. Begitu. Tetapi pada masa depannya, gitu ya, kita mengarahkan dia pada bakatnya, bukan pada hal yang lemah-lemahnya ya Bu, tapi untuk masa depannya, mengambil kehidupan selanjutnya, jurusan selanjutnya. Ada lagi, Bapak Ibu silakan. Ya memang kalau mau kita lihat, guru punya peran yang sangat besar ya Bapak Ibu. Guru punya peran yang sangat besar karena beliau-beliau itu yang menstimulus sebenarnya, menstimulus bakat-bakat anak ketika mereka ada di sekolah. Ada lagi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan. Kalau sekarang ini yang sedang mengejala ya Bu, kita menyekolahkan, bahkan kita tidak menyekolahkan anak, yang mungkin pertanyaannya, bisa nggak sih kita nggak usah menyekolahkan anak sementara waktu, kan nggak aman gitu ya. Kalau ke sekolah, lalu kalau misalnya di sekolah tidak usah lagi apa sih namanya sekolah ya gitu ya, udahlah stop dulu begitu ya. Nanti kan juga ada sekolah lagi dari TK nanti langsung SD gitu ya. Kita kadang ada bagian-bagian yang kehilangan Bapak Ibu, kehilangan momen untuk mengenali anak kita. Lalu apakah orang tua sendiri nggak bisa memangnya mendampingi? Bisa, tapi apakah tadi nih semua orang tua bisa begitu ya? Nah ini juga patut kita renungkan sih Bapak Ibu, karena mungkin kita entah pertimbangan apalah ya, saya juga menghargai dan menghormati juga sih adanya hal-hal yang membuat situasi jadi udahlah nggak usah sekolah dulu gitu ya. Tapi kalau hanya berdasarkan masalahnya materi gitu ya, itu yang disayangkan adalah anak kita sebenarnya. Begitu. Orang tua bukannya juga ini, tapi tidak semua orang tua mengerti cara bagaimana untuk membantu anak mengenali bakat-bakatnya. Kemudian juga tidak hanya itu, waktu kerja.
boro-boro merhatiin anak satu-satu gitu ya, kerjaannya juga setumpuk begitu ya, nyuci, beres-beres segala macam gitu ya, itu aja belum selesai, gimana lagi merhatiin anak satu-satu begitu misalnya. Jadi seringkali anak tadi ini kurang perhatian, anak kurang perhatian. Jadi ada sesuatu yang terhilang. Silakan Bapak Ibu, mungkin Arnold kalau mau nanya juga boleh. Selamat datang Bu Susan. Ya Bapak Ibu juga tidak usah ragu ya, nanti kalau ini kan hari Senin sudah sekolah ya, mungkin karena ya sementara karena kita yang bertemu ini ya, tapi nggak apa-apa yang lain juga, kalau memang butuh bantuan untuk mengenali anak-anak kita gitu secara lebih detail, saya juga bisa bantu Bapak Ibu. Tinggal nanti mengatur waktunya dengan Bu Muji misalnya gitu ya. Siapa orang tua yang butuh untuk mengenali anak-anaknya gitu. Mungkin bisa minta bantuannya aktivitas sehari-hari di rumah itu seperti apa gitu. Bisa saya petakan mungkin beberapa gitu ya. Tidak harus 7 ya Bapak Ibu, kadang yang terlihat kuat itu paling kuat itu 3 yang kelihatan, tapi sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling menonjol itulah yang sehari-hari yang sering kali kita lihat. Perilaku yang sering muncul begitu. Seorang anak yang memang punya bakat komunikator gitu ya, komunikasi, itu suka ngobrol di kelas. Itu kelemahannya memang gitu ya. Kekuatan tapi juga salah satu hal yang perlu dimodifikasi ketika dia di kelas misalnya. Ada lagi? Sejauh ini mungkin kita hanya mengenalkan bakatnya itu motorik begitu ya, dan apa gitu ya. Dengan hal ini kita bisa lihat lebih detail lagi. Motorik itu motorik yang kayak gimana? Begitu. Adakah? Atau sudah sangat jelas? Atau sangat membingungkan? Saya nggak ngerti. Oh ya, Ibu Lina, Ibu Lina ya. Oh itu gambar Ibu Haryati. tulisannya Lina, ya? Bu Haryati, tapi namanya Ibu Lina. Oh ya, Bu Lina, Bu. Silakan Bu. Ya, saya mau mengenai bakat anak, khususnya untuk anak saya yang besar itu, untuk akademis secara akademis matematika itu memang boleh dibilang kurang lah ya Pak. Terus untuk kelas itu memang termasuk anak yang suka mengobrol, tapi anak mengobrol itu kan memang ada kekuatannya, tapi juga ada kelemahannya. Yang ingin saya tanyakan, jika seperti itu, cara mengarahkannya gimana Pak? Supaya bakat mengobrolnya itu menjadi hal yang positif dan menjadi kekuatan buat dia. Gitu. Iya, baik. Iya, baik. Bakat yang suka ngobrol ya Bu? Iya. Iya, ajak dia untuk buat cerita Bu. Buat cerita. Kemudian salah satunya juga kalau dia terlalu kuat ya Bu, ini kan kalau yang suka ngobrol ya Bu, suka banyak ngomong gitu ya. Kalau dia sudah besar itu bisa disuruh menulis Bu, udah bisa nulis ya Bu? Udah bisa nulis belum? Udah Pak, udah kelas 6 yang besar itu si Titian. Oh, itu juga bisa ini Bu, suruh nulis Bu, nulis cerita apa gitu Bu. Jadi dia nanti tidak hanya bakat komunikasinya yang berkembang, tapi juga jurnalistiknya juga berkembang Bu. Membuat jurnal-jurnal ini juga berkembang nanti Bu. Iya sih, memang dia termasuk nulis suka, terus cerita buat cerita itu memang terlihat sih Pak, dia sangat suka.
Iya. Jadi memang yang diasah itu ya Pak ya, diasah untuk membuat cerita atau Cerita supaya nanti bisa terbentuk sistematikanya, Bu. Ketika dia menyampaikan pesan gitu ya, ada sistematika penyampaian pesan. Nah, itu nanti bisa menjadi kekuatan juga bagi dia, Bu. Ketika nanti dia mau membicarakan sesuatu atau mengarahkan orang pada niatnya ya, Bu, dia sudah punya sistemnya tuh, Bu. Begitu. Nah, kalau dia sudah bisa nulis, suruh dia nulis kisahnya begitu, seperti apa. Oke deh. Terima kasih Ya. banyak Pak Dan Teo. ya sama-sama, Bu. Dan memang sekarang ini kita nggak terpaku pada nilai akademis ya, Bu. Iya Pak. Karena nilai akademis itu tidak mencakup bakat anak kita sih kurang, bukan tidak, tapi kurang mencakup bakat anak kita. Kadang yang bakat anak kita nggak muncul di akademik. Di satu sisi yang mungkin menonjol yang diharapkan ini ya, orang banyak ya. Kalau di luar sih memang sudah fokus pengajarannya sudah bukan lagi pada nilai akademik, tapi pada nilai bakatnya. Kalau di luar ya, begitu. Kita sekarang di Indonesia ini masih lebih fokus pada nilai akademik. Tapi nggak apa-apa, begitu ya. Kita bisa topang anak kita dengan tadi ini hal-hal yang baru lah. Ya. Jadi bisa untuk membesarkan hati anak kita juga, Bu. Setelah kita tahu bakat begini ya, kita bisa membesarkan hati anak kita. Ya, kamu memang bagian sini kamu lemah, tapi kamu bisa terus latih kok, begitu supaya bisa jadi lebih baik. Gitu ya. Bisa berkembang kok Bapak Ibu dari hal yang paling lemah dalam diri kita, tapi memang progresnya itu pelan. Kita mesti sabar, pelan, begitu ya. Anak yang misalnya sulit matematika, itu memang progresnya pelan, begitu. Tapi pada titik tertentu, pada bakat yang dia kuasai, wah, dia udah melesat itu seperti peluru dia. Ya begitu ya Bu Lina. Iya Pak, terima kasih. Iya, tinggal diasah Bu untuk sistematikanya Bu, sehingga tidak sekedar asal ngomong ya Bu, tapi ajak juga kalau cerita itu jadi lebih menarik, kemudian juga bahkan bisa menjadi cerita yang di dalamnya itu ada konten pengetahuannya juga, begitu Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Oh iya Bu Muji, iya Bu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, kalau saya menyimak dari awal sampai sekarang ini, Pak Tio menjelaskan tentang bakat anak. Itu sekolah menjadi fasilitator ya Pak ya? Iya, iya Bu. Nah, sehubungan dengan itu, kami para guru sering memang mengamati waktu kegiatan bermain. Waktu kegiatan bermain itu memang anak-anak diberi kebebasan untuk memilih mainan yang anak-anak sukai. Namun kadang-kadang kami guru juga sering bertanya-tanya, ini kenapa ya? Anak ini anak laki-laki, tapi kenapa dia suka mainnya kok masak-masakan, gitu ya. Nah, tapi kami sebagai guru tidak akan melarang mereka, hanya kita mengamati, terus mengamati itu ya, menjadi nantinya kalau besar itu menjadi chef, apa gimana ya. Tapi kadang-kadang, maaf ini, orang tua itu suka nggak rela kalau anak laki-laki kok main masak-masakan gitu ya. Mainnya harusnya mobil-mobilan atau yang puzzle-puzzle bangunan gitu Pak. Jadi bagaimana nanti kami untuk kalau ada waktu pertemuan orang tua murid menyampaikan tentang bakat anak itu. Iya, baik Bapak Ibu. Iya, memang ini kan di dalam bakat ini sangat luas sekali ya tadi kalau dilihat dari yang saya tunjukkan peta diri saya tuh ya, sampai ada yang kotak-kotak kecil yang di tengah itu ya, yang tadi, itu lihat lebih detail lagi tuh ada cooking juga Bu. Bahkan ada menyanyi gitu ya, ada main gitar begitu. Itu lebih spesifik lagi tuh. Nah itu salah satu bakat memang kalau lebih detail lagi bisa kelihatan Bu, kalau dia memang lebih detailnya tentang masak, ya itu memang permainan yang dia sukai Bu. Begitu. Dan itu itu alami itu. Jadi itu semua itu alami. Iya, dan mengarah pada hal yang produktif. Seperti tadi di awal ya Bu,
sesuatu yang produktif. Nanti bisa saya share ininya, apa PowerPoint-nya nanti bisa saya Terima kasih. titipkan pada Pak Wardoyo nanti biar bisa kalau bagi apa mama papa yang mau melihat kembali ya materi tadi. Iya, terima Jadi kasih. itu memang salah satu bagian yang kuat Bu tadi Bu. Kalau perilaku tadi ya, pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang kali ya tadi itu Bu tadi yang muncul Bu. Dia suka alat alat masak begitu. Belum tentu dia suka, misal laki-laki belum tentu pegangnya martil, gergajian, belum tentu itu Bu, belum tentu. Ada yang juga main boneka gitu. Bahkan itu anak laki-laki boleh diperkenalkan bermain boneka karena itu menstimulus sensitivitas Bu. Perasaan halusnya gitu ya, menstimulus begitu. Begitu ya Bu. Jadi kita kan sering terkotak ya sekarang ini ya. Umumnya orang tuh terkotak dengan adanya laki-laki kok begini, perempuan harusnya begitu gitu ya. Nah, ini di dalam penemuan bakat ini itu terbuka lebar, Bu. Nggak ada batasan, Bu. Yang sering dipegang laki-laki bisa jadi ketika anak itu cewek mainannya gergajian, Bu. Obeng. Karena dia punya engineering, Bu. Tadi Iya, nih. Betul. Gitu, engineering. Nah, terima Seperti kasih, itu ya, Pak. Bu Muji. Iya, Bu. Ya, Jadi terima memang kasih. untuk menjelaskannya bahwa ketika kita mau mengenali bakat anak kita ini luas sekali. Jadi tidak ada kasta dan tidak ada kelas-kelas nih Bu nih, nggak ada kelas khusus untuk cowok ini khusus cewek nggak ada Bu di dalam bakat ini. Terbuka lebar Bu. Ya. Ya, karena kan antara sekolah dengan orang tua kan harus ada saling kerjasama ya Pak ya. Iya. Jika misalnya kami waktu pelaporan perkembangan siswa, perkembangan anak, kami kan mengutarakan juga ini putra bapak, putri bapak, kelebihannya di bidang ini kan, gitu, Pak. Nanti kan orang tua yang untuk menindaklanjuti, jadi akhirnya bakat anak bisa berkembang kan begitu. Betul Bu, betul. Ya. Iya. Terima kasih Pak Teo. Iya, terima kasih. Mungkin itu betul Pak, kami minta fotokopinya, itu ya PowerPoint-nya, supaya nanti kalau ada orang tua, ini kan tidak semua orang tua mengikuti webinar pada siang hari ini ya. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya, mungkin kami para guru bisa menampung pertanyaan dari orang tua. Kalau nanti saya sampaikan kepada Pak Teo apa bagaimana. Iya, baik. Iya Bapak Ibu, ini seperti juga kita terus menyekolahkan anak kita ya, meskipun dalam kita pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ini juga menurut saya ini juga bagus Bu, Bapak Ibu. Saya yang juga memang kalau bisa dibilang lihat bakat anak saya juga udah tahu lah gitu ya, nggak perlu lah bantuan orang lain. Tapi ternyata ketika menerima kiriman tugas itu ya Bu, kemarin itu selama bersekolah ya PJJ itu ya, wah saya takjub Bu, waduh ternyata nggak saya bayangkan nih begitu kreatifnya guru-guru begitu Bu. Saya jadi makanya banyak anak-anak itu sayang banget ya, saya bilang gitu sama istri saya ya, janganlah, kalau kita sih lanjutin aja, sayang jangan sampai nanti kita nggak ketemu bakatnya, justru yang nemuin kan guru-guru tuh saya bilang, saya malah tercerahkan tuh ada aktivitas yang kita nggak tahu, malah si Kristo menyukai itu, misalnya gitu. Ada yang dia nggak suka gitu ya. Ada kalau udah ngerjakan itu, wah cepet banget begitu. Seperti itu Bu. Jadi stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru-guru itu sangat membantu untuk mengasah bakat anak itu. Dan ini memang bakat itu perlu diasah ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita bicara tentang melihat ke kitab suci tadi dalam Matius tadi, Allah memberikan. Tetapi juga kita perlu mengasahnya, yang 5 itu nanti jadi 10, yang 2 jadi 4, begitu ya. Artinya perlu fasilitator untuk bisa mengembangkan bakat anak ini. Nah, fasilitator ini dibutuhkan sejak dini. Bahkan tadi kalau dikatakan bahkan sejak bayi dalam kandungan 60 hari sebelum lahir, anak kita mau jadi apa nih? Mau menjadi penyanyi, dengerin aja. Artis misalnya siapa nih? Judika gitu ya, biar nanti kalau nyanyi kayak Judika begitu suaranya ini gitu ya.
Itu sejak 30 hari sebelum kelahiran, itu sudah bisa untuk membentuk anak. Coba bayangkan. Jadi kalau misalnya, aku nanti ajalah setelah anakku besar, wah udah telat tuh Bapak Ibu. Ya, udah telat. Sejak kecil, sejak dini, semakin bagus menurut saya. Ya. Jadi terus terang Bapak Ibu, juga sekalian sih, pengakuan dosa lah gitu ya. Ini anak saya Kristo jadi apa namanya, penelitian kami begitu untuk tumbuh kembang dia gitu ya, mengasah bakat-bakat di sejak bayi, peran sekolah. Ini jadi alat kami ini Bapak Ibu, alat apa namanya, namanya pilot project Bu, pilot project. Karena yang lain tuh udah telat, yang lain udah gede. Saya ngambil ini juga karena kesadaran waktu anak kami pertama. Ini nih kesulitannya nih Bapak Ibu kalau kita nggak peka bakat anak ya Bu. Anak kami yang pertama, sekarang udah kuliah. Kami nggak tahu waktu itu bakatnya apa. Saya belum mendalami apa namanya ilmu pengetahuan ini nih, talent mapping ini. Jadi saya menanyakan sekolahnya itu mau ngambil jurusan apa gitu ya. Ada 10 kali saya tanya, 10 kali berubah Bapak Ibu. 10 kali tanya, 10 kali berubah. Saya sampai bingung sama mamanya, aduh mah gimana nih mau ngarahkan. Sampai waktu-waktu terakhir dia mau masuk kuliah ya, teman-temannya itu sudah punya tempat kos, tinggal di mana, naiknya naik apa, ke kampus. Anak saya yang pertama ini, sekolah di mananya aja dia belum tahu, ngambil apa dia belum tahu. Ini nih, bayangkan. Bayangkan kalau kita nggak kenal bakat anak kita, dia kuliahnya setengah mati, enggak lulus, kita biaya setengah mati, nggak dapat apa-apa. Ya kita dapatnya bukan karena ini ya, tapi kita melihat anak kita berhasil, yaitu pendapatan kita lah, kebahagiaan kita. Sayang kalau misalnya kita mengarahkan anak, tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Apalagi minta waktu itu, kalau saya memang orangnya demokratis Bapak Ibu. Saya orangnya demokratis, saya nggak memaksakan apa mau saya, gitu ya. Bang, kamu maunya apa Bang? Kuliahnya di mana? Aku mau jadi tentara, TNI. Saya coba cari tahu gitu ya. Sudah dapat informasi banyak. Nih Bang, masuknya begini Bang. Ayo Bang, mulai Bang. Aku nggak mau jadi TNI. Aku mau jadi polisi. Wah, polisi lagi berubah tuh. Dari polisi jadi berubah lagi. Jadi guide, jadi guider. Penuntun wisata itu loh Bapak Ibu. Cari tahu kampusnya di mana, udah tahu, berubah lagi. Waduh, itu repotnya kayak gitu tuh. Dia jadi, tadilah pengenalan bakatnya itu alami. Nah, jadi pada waktu itu, saya mengatakan begini, apa Bang yang kamu paling suka saat ini? Coba kamu bayangkan, begitu ya. Dan akhirnya dia cobalah, kayak ambil entrepreneurship, saya lihat dia kan suka ngomong tuh. Coba sih Bang, Papa ini punya impian begini Bang, kita kembangin sama-sama, gitu ya. Kamu nanti ambil entrepreneur supaya bisa mengembangkan nih jenis-jenis usaha seperti apa untuk diri kamu nanti, begitu. Dia masuk itu, untungnya Bapak Ibu, untungnya cocok Bapak Ibu. Setelah saya dapat talent mapping ini, saya konfirmasi ya, ternyata wah udah tepat lah begitu, untung loh. Itu untung loh, keuntungan ya. Artinya nggak semua orang semujur itu. Bayangkan banyak orang yang gagal. Banyak orang yang gagal kuliah harusnya 5 tahun, 10 tahun nggak kelar-kelar. Gara-gara apa? Itu bukan dirinya. Nah, sejak dini, anak kita bantu menemukan bakatnya, wah, udah Bapak Ibu. Kita seperti melihat nanti gunung emas dalam diri anak kita. Kita akan kagum-kagum. Kalau kita sudah tahu bakatnya, lalu kita arahkan dengan orang-orang yang tepat juga, guru, sekolah gitu ya. Memfasilitasi sekolah untuk misalnya menguji bakatnya, itu kan harus diuji nih Bapak Ibu. Dia suka nyanyi, wah, maka diikutin lomba, begitu ya. Nah itu terpacu tuh Bapak Ibu untuk mengembangkan, mengasah terus tuh. Dia suka musik, wah, diikutin lomba musik, begitu ya oleh sekolah. Suka catur, ikutin oleh sekolah. Ini pertama itu guru-guru tuh yang melihat tuh seperti tadi yang tadi siapa Bu Muji apa Bu siapa tadi Bu? Bu Muji ya Bu ya. Menemukan bakat anak itu yang melihat ini diikutin lomba. Apa namanya, dokter cilik begitu ya, suka pakai pakaian dokter gitu ya. Kalau ini pakaian dokter yang dipilih,
Kalau nggak salah waktu itu di kelas itu ada permainan peran, saya inget tuh. Saya cuma waktu itu saya nggak jemput anak saya, cuma saya dapat fotonya. Wah, bagus juga tuh. Bermain peran. Dikasih baju-baju, anak-anak suruh milih Bapak Ibu. Nah, itu kelihatan tuh. Contoh salah satunya itu tuh ya. Pilih baju yang mana. Nah, ada yang pilih tentara, ada yang pilih chef, ada yang pilih apa tuh. Anak saya pilih bajunya itu putih, seragam putih. Saya tanya itu bajunya apa tuh, Dek? Polisi. Begitu misalnya. Dia mau jadi polisi waktu itu. Dia pilih itu jadi keinginan terdalamnya. Keinginan terdalamnya itulah bakatnya bagi anak-anak ya. Itu stimulus-stimulus itu penting nih untuk anak-anak kita nih. Nah, itu kita dapatkan dari sekolah, difasilitasi oleh sekolah. Nah, jadi orang tua ketika di rumah tinggal meneruskan bakat-bakat ini. Serahkan lagi nanti ke sekolah besok harinya, apalagi yang ditemukan, apalagi yang dikembangkan, terus begitu. Ya. Sampai dia nanti SD, SMP, udahlah dia akan mudah. SMA dia ngambil jurusan apa dia udah tahu. Karena dia sudah tahu nih dari playgroup, dari TK dia bisanya apa, SD dia ahlinya apa, SMP dia jago apa gitu ya. SMA sudah tinggal ini. Gitu ya. Nggak bingung lagi dia. Aku ngambil IPS misalnya, aku ngambil IPA, aku ngambil lain-lain gitu ya. Mereka udah tahu. Lulus SMA dia udah tahu juga mau ngambil apa begitu ya jurusan. Udah tahu begitu ya. Itu kelebihannya. Mengetahui bakat anak sejak dini. Sekolah, puji Tuhannya sekolah sejauh ini memfasilitasi begitu ya. Ini juga bisa men-share nih Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ke teman-teman mau apa gitu ya. Pentingnya anak kita ini sekolah dalam lingkup pengajaran sekolah gitu ya, nggak cuma orang tua sendiri yang ngajarin atau kita ngundang guru les gitu ya tadi nih. Guru saya bedakan dengan pelatih nih Bapak Ibu. Guru saya bedakan dengan pelatih tadi nih. Guru itu memang pekerjaannya, profesinya adalah bukan sekedar mengajar, tapi mempertemukan bakat ini dengan anak ini. Mempertemukan ini nggak mudah. Pelatih itu gampang. Dia hanya melatih satu sisi kecil dari bakat yang sudah ditemukan. Tapi kalau si pelatih ini nggak tahu bakat anak, dia mau misalnya ngelatih matematika juga sampai nyonyor-nyonyor juga ibarat katanya mulutnya ya, nggak ngerti-ngerti anaknya, memang bakatnya bukan di situ. Begitu ya. Jadi kita bayar besar untuk les privat gitu ya, pribadi kan mahal ya, bayar les kan lebih mahal begitu ya. Kalau dikumpulin les matematika, les apa lagi tuh, gitu ya macam-macam ya. Atau misalnya les keterampilan di rumah, biarlah masih TK ini kasih aja keterampilan, panggil guru les. Guru les mah kasih asal-asal aja, dan itu juga menurut bakatnya dia. Belum tentu sesuai dengan bakat anak kita. Di sekolah, guru menemukan anak dengan bakatnya. Ini yang penting nih Bapak Ibu. Di sekolah, guru menemukan anak pada bakatnya. Kemudian setelah ketemu bakatnya, sekolah punya fasilitas untuk tadi ini menyalurkan bakat anak. Sehingga anak itu ketika menguasai sesuatu, dipopularitaskan istilah kata ya, tanda petik ya, oleh sekolah atau diasah, semakin diasah dengan dipertemukan dengan teman-teman yang bakatnya sama. Nah, jadi mereka berkompetitif nih, mengasah bakatnya di situ. Nah, ini luar biasanya begitu nih. Maka harapan saya sih semakin banyak orang tua yang mempercayakan anaknya pada sekolah. Karena memang inilah tugas kita bersama sebagai orang tua, mengarahkan kehidupan anak kita pada kehidupan emasnya. Bukan keinginan kita, tapi kehidupan anak kita sendiri yang akan dijalani oleh anak-anak kita. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu berapa jam lagi kita ini? Oh, sudah habis ya waktunya ya Bu ya? Kok nggak kerasa ya? Ini gara-gara. Nah, ini mana ya jam ya? Bagaimana Pak Wardoyo? Masih seberapa jam lagi? Kalau ada yang mau bertanya? Kalau sesuai jadwal sih berarti 15 menit lagi, Pak. Ya, 15 menit. 15 menit lagi Bapak Ibu, silahkan. Adakah?
Ya, untuk mama papa, untuk ibu guru tadi ya, Bapak Ibu, saya menyediakan waktu untuk kalau ada yang mau berkonsultasi untuk anak-anaknya gitu ya. Nanti